Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my student, how are you there? I hope everybody is healthy and happy today. Okay, today we are going to review the previous material. We are going to talk about formal invitation letter. Hari ini kita akan bahas invitation letter. Dulu sudah pernah saya sampaikan, sekarang kita ulas lagi ya sedikit. Invitation letter adalah surat yang diterbitkan oleh seseorang atau organisasi yang bertujuan untuk mengundang seseorang untuk hadir dalam suatu pertemuan, ya, dalam suatu event atau pertemuan. Biasanya dibuat sebagai salah satu bentuk permintaan kehadiran seseorang dalam sebuah acara yang nilainya formal, karena kita bicara formal invitation letter. Oke, sebelum kita lanjut, jadi sebenarnya invitation letter itu ada dua macam ya. Ketika kita berkomunikasi, when we communicate with other people, we meet two kind of situation, formal and informal. Untuk yang formal situation ya, itu bisa undangan yang misalnya wedding invitation, undangan pernikahan, graduation invitation, undangan kelulusan, atau parents meeting invitation, undangan pertemuan wali murid. Sedangkan yang informal invitation itu bisa situasi atau eventnya bisa party invitation, undangan pesta atau syukuran, dinner invitation, undangan makan malam yang biasanya disampaikan lewat sosial media atau dalam bentuk memo atau short message atau text message, misalnya lewat WA. Ya, selanjutnya. Oke, kita ini ada sedikit contoh ya. Contoh untuk invitation seperti ini. Dari sini kita bisa tahu text structure-nya. Jadi secara umum invitation letter itu terdiri dari beberapa bagian. Ya, setiap teks itu kan punya text structure sendiri-sendiri. Untuk invitation letter yang formal, terutama yang kita bahas di sini, pada umumnya di atas itu ada logo school or company or organization, ada logo sekolah atau perusahaan atau organisasi. Kemudian siapa yang ditujuan kepada siapa undangan itu, ya, inviternya siapa, yang undang siapa, kemudian yang diundang siapa. Selanjutnya ada salutation. Salutation adalah salam pembuka. Salam pembuka. Salam pembuka kalau dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan yang terhormat. In English we can say dear sir or dear Mr. or Mrs. or dear madam or sir gitu ya. Itu namanya salutation, salam pembuka. Selanjutnya dilanjutkan dengan body. Body itu isi suratnya, diawali dari reason of invitation, kenapa kok mengundang atau tujuan undangan disampaikan itu apa. Kemudian jangan lupa mencantumkan date, time, and place, tanggal, waktu, dan tempat. Semuanya harus ada karena undangan itu harus jelas. Nah, baru diikuti dengan closing, penutup, salam penutup. Kemudian bisa juga disertakan RSVP. RSVP itu informasi berupa nomor telepon atau nama orang, di mana itu dicantumkan dengan tujuan jika ada pertanyaan atau hal-hal yang belum tahu, orang yang diundang bisa menghubungi nomor tersebut atau orang tersebut. Yang terakhir tanda tangan. Sorry. Nah, sekarang masuk ke language feature. Ciri kebahasaan. Ya. Setiap teks itu punya ciri kebahasaannya masing-masing. Ketika kita berbicara mengenai formal invitation letter, maka di sana nanti akan dijumpai beberapa ungkapan. Kita mulai dari ungkapan untuk bagian opening atau pembukaan. Pada bagian pembukaan
Kalian bisa tuliskan satu di antara ekspresi ini ya. I am very pleased to say that our company has advanced progress in the previous years. Or, I am very happy to say that our school has received grade A in accreditation from Ministry of Education and Culture. Or you can use, I am very pleased to inform that our proposal joint corporation has been achieved by PTA Corporation Ltd. Or, with great pleasure we wish to inform you that we are success in running the annual program. So, the opening expression itu seperti ada basa-basi ya kalau gampangannya ya. Jadi tidak langsung menyampaikan tujuannya, tapi ada pembukanya dulu untuk mengarahkan yang kita undang biar sudah ada sedikit pengetahuan tentang apa isi suratnya nanti. Oke, kemudian masuk ke purpose expression. Jadi ketika kita menulis surat undangan, ya, kita juga harus sampaikan tujuan menulis suratnya itu untuk apa. Oke, untuk menyampaikan tujuannya, maka kita bisa menggunakan salah satu di antara ekspresi ini ya. Mungkin nanti kalian akan jumpai contoh ekspresi yang lain. Di sini ada, we would like to ask you to attend this annual meeting. Ya. Or, I expect you will come to our graduation celebration. Or, we would like to invite you to attend the webinar. Or, we cordially manage your time to join our meeting. Jadi bisa salah satu dari sini. Ini disesuaikan dengan eventnya, kegiatannya mau apa, apakah rapat atau perayaan kelulusan, graduation celebration, atau webinar, atau pertemuan yang lain. Jadi diawali dengan we would like to ask you attend bla bla bla, I expect you will come to bla bla bla, and so on. Ya, next slide. Expression to state place, date, and time. Jadi ungkapan-ungkapan yang digunakan untuk menyatakan tempat, waktu, tanggal bisa dengan cara seperti ini. Ya, bisa sebutkan nama eventnya dulu. This annual meeting akan dilaksanakan pada jam 2 hari Sabtu tanggal 9 di Main Hall of Plaza Indonesia, Jakarta. The seminar will be held at 8 p.m. on Sunday, September 6, second floor of Aryadita Hotel Pekanbaru, and so on. Jadi seperti ini ya ungkapannya, bisa pilih salah satu. Closing expression. Jadi ada salam penutup, ada closing expression dulu, thank you for your coming, thank you for your time, baru nanti ada salam penutup, sincerely yours, dan lain-lain. Ya, jadi itu saja ya untuk formal invitation letter. Sekarang saya coba tunjukkan yang kemarin ya, sudah kalian kerjakan ya. Jadi ini contohnya. Ini ada logo atau nama sekolah, nama organisasi di sini. Kemudian ada salam pembuka, dear alumni, salutation. And then yang ini bawahnya adalah body, isinya reason of invitation ya. Kemudian ada tanggal, ada tahun, ada waktu, ada tempat ya. Kemudian ini ada tujuannya, we cordially invite you to attend this event to meet your old friend, classmates, acquaintance. Jadi kami mengundang Anda untuk menghadiri event ini untuk bisa bertemu dengan teman lama, teman satu kelas, kenalan, guru-guru, to reminisce, untuk mengenang pengalaman dulu, kemudian share stories of success, berbagi cerita kesuksesan, and in particular to review, dan khususnya untuk mereview commitment to the noble ideal, komitmen kita untuk cita-cita mulia dari alma mater yang kita cintai. Registration charges, ada informasi tambahan ya.
nanti pendengarannya sebesar $25 per persen, which is payable, bisa dibayar di tempat. Jadi chargesnya itu, biayanya itu sudah termasuk t-shirt alumni, kemudian ada ID alumni, souvenir, dinner, live band, and travel draw. Travel draw itu penarikan undian. Selanjutnya ini yang namanya RSVP, ya. Ini RSVP, jadi ada nomor kontak yang bisa kalian hubungi jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan. Itu namanya RSVP. Ya, ini perlu dicantumkan sebaiknya ya. Nah, ini namanya RSVP. Terus yang terakhir closing. We look forward to your presence at this unique celebration. Thank you very much. And then salam penutup, truly yours. Kemudian nama kalian, ada tambahan informasi di sini. Ketua SHS Management perlu ditambahkan. Nah, ini yang di bawah ini untuk mengulang yang tadi ya, yang ada di PPT. Oke, I hope it is easy to understand. Saya berharap mudah untuk dipahami. Sekarang kita masuk ke tugasnya. Tugasnya sangat mudah. Ini sifatnya copy paste sebenarnya. You only have to rewrite the letter on a piece of paper on your notebook by changing the red word with your own word. Jadi menulis ulang contoh surat yang ada di bawah ini sudah saya share di Google Classroom. Kata yang red word berwarna merah with your own word, dengan kata-kata sendiri, kata-kata yang sendiri. Dari tangganya, kemudian ini orang yang diundang, alamatnya ini ya. Ini alamatnya, kemudian di bawahnya itu perihalnya apa, invitation to graduation party, undangan party kelulusan ya. Nah, ini ada salutation, harus ada salutationnya. Ditujukan ke siapa? Sebutkan salah satu nama orang atau gurumu, boleh. Ya, dear Mrs. Zahra misalnya, Mr. siapalah, sebutkan salah satu. Kemudian di sini ada opening. I'm excited to inform you that I graduated with honor. Saya ingin sangat senang menginformasikan bahwa saya sudah lulus dari Mid University. Ini yang diganti, kalian ganti. Silakan kalian berangan-angan besok itu mau jadi lulusan dari university mana, kapan lulusnya, ya. Yang ini hitam tidak perlu diganti. Kemudian, mau dirayakan di mana lulusannya? Kalau di sini Botanical Gardens, ya. Tanggal berapa? Nah, silakan ini kalian ganti sendiri. Selanjutnya, the last 5 years have been tough and trying. Jadi ini menyebutkan atau menceritakan masa belajarnya, masa studinya. Anda kira-kira kuliahnya mau berapa tahun besok? Apakah ditarget 3 tahun, 4 tahun? Kalau di sini nulisnya 5 tahun, ya. Ini silakan diganti. Ya, silakan berangan-angan sendiri. Ini there are moments I almost quit but I am glad I didn't. Ada momen saya tuh sudah mau menyerah tapi saya tidak lakukan itu. I owe much of my perseverance. Saya berutang banyak karena kegigihan saya itu, karena your constant motivation, motivasi dari bapak, dari ibu, support dari bapak, dari ibu yang constant terus menerus. Which is why your presence will be precious to me. Itulah kenapa kehadiran bapak ibu Anda sangat berharga bagi saya. Nah, ini meyakinkan juga, untuk meyakinkan supaya bisa menghadiri undangannya. And then ini ada tambahan informasi about the time, karena si penulis ini ingin si penulis atau kalian pura-puranya ingin mengundang lagi di party berikutnya. Kalau ini kan mulainya yang di Botanical Garden jam 9 sampai jam 5 ya. Kemudian after which we will have an after party at my parents' house. Setelah itu akan mengadakan syukuran lagi di rumah orang tua. Nah, the dress code-nya apa? Tambahkan di sini, silahkan Anda pilih sendiri. Kalau di sini chic one, ya, kalian ganti sendiri. And then
RSVP, ada informasi tambahan di sini di mana kalian harus memberikan mengkontak atau menghubungi si yang mengundang sebelum tanggal berapa, silakan diganti sendiri. Kemudian ada closing, ada salam penutup. Nama kalian boleh ditambahi tanda tangan, boleh. Jadi yang merah-merah ini diganti. Oke, that's all. Semoga bisa memahami. Saya tunggu tugasnya lewat Google Classroom. Silakan dibuka Google Classroom-nya. And thank you so much for your participation. Stay safe, stay healthy. Don't forget to wear mask where you are out, and then wash your hand. Good luck. Thank you. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.